wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di pengajian hari kajian online hari Jumat tanggal 22 Ramadan atau bertepatan dengan 15 Mei 2020 ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan hadirnya di komunitas pekerja mengaji. Alhamdulillah, ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan yang ke-22 harinya. Salawat serta salam kita tumpah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, serta kita selaku umatnya yang ada di kajian online ini, yang sama-sama hadir di sini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua, melindungi kita semua, menghindarkan dari mara bahaya serta dari wabah COVID-19 ini. Dan kita tak lupa pula di waktu senggang nanti mohon bubuhkan doa-doa kita kepada tim medis yang berada di garis terdepan untuk menangani COVID ini, dan mudah-mudahan atas apa ilmu juga atas ibadah-ibadah kita, mudah-mudahan doa ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita agar COVID-19 ini segera diangkat dari ibadah kita Nusantara ini dan menyelamatkan para semua kaum muslimin dan muslimat agar dihindarkan dari wabah ini serta dapat menikmati kajian ataupun ibadah-ibadah lainnya di masjid yang kita cintai dan kita rindukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti biasa sebelum kajian dimulai, Ana ingin sampaikan beberapa adab ataupun yang kita aturan dalam hadir di kajian online ini. Seperti biasa sebelum kajian dimulai, Ana ingin sampaikan beberapa apabila tidak mengenakan nama yang dalam hadir di kajian online ini. Panitia pertama peserta wajib meremovkan namanya sampai saat ini masih ada yang menggunakan nama-nama inisial, merek HP dan sebagainya. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada jamaah yang tergabung atau yang baru saja join di kajian sore hari ini, mohon untuk merename perangkatnya menjadi nama tergabung atau yang kedua, peserta wajib untuk menonaktifkan mikrofonnya atau memute mikrofonnya di aplikasi Zoom baik di HP ataupun di laptop. Yang kedua, selama kajian ini berlangsung. Aktifkan mikrofonnya atau adab yang berikutnya adalah peserta tidak diperkenankan berbicara sendiri selama kajian berlangsung. Adab yang keempat, khusus bagi akhwat ini berlangsung. Untuk mengingatkan kembali, adab yang berikutnya adalah peserta tidak diperkenankan berbicara sendiri selama kajian berlangsung. Kecuali nanti ketika adab yang keempat, khusus bagi akhwat, panitia akan untuk mengingatkan kembali agar mikrofonnya dan kameranya. Yang kelima, kajian akan dimulai setelah peserta nanti ketika atau hendak bertanya, insya Allah panitia aktifkan mikrofonnya masing-masing, silakan untuk dicek masing-masing. Kajian akan dimulai setelah semuanya sudah tertib untuk atau menonaktifkan mikrofon. Yang keenam, adab yang keenam yakni pada saat sesi tanya jawab kami akan mempersilahkan masing-masing untuk bertanya dengan melakukan klik tombol raise hand terlebih dahulu. Adab yang keenam yakni pada saat sesi tanya jawab mengklik tombol raise hand. Perlu diketahui bahwa tombol raise hand di aplikasi Zoom berada di pojok kanan bawah. Sekali lagi, tombol raise hand ada di pojok kanan bawah. Perlu diketahui di situ tulisannya more ya, MORE. Aplikasi Zoom itu sudah langsung otomatis mengacungkan tangan bawah. Bagaimana dengan di laptop? Kalau di laptop jemaah dapat mengklik dulu participant langsung otomatis. Nah, nanti ada tombol raise hand seperti itu. Untuk adab berikutnya, kalau di laptop ada yang ke-8, bila peserta atau jamaah menggunakan HP, kemudian volume sumber suara ataupun juga ada yang ke-8,
Bila nilai terlalu kecil, maka jamaah bisa mencoba untuk mengklik menu yang berada di pojok kiri atas ataupun on speakernya ada di tanda headset. Ketika diklik, insya Allah suaranya akan menjadi besar. Dan yang ke-9, kami membuka kesempatan berinfak pada jamaah melalui 3 rekening di bawah ini, yakni rekening Mandiri di 1310011184177 ataupun di Bank BCA dengan nomor rekening 777 Berikutnya yang terakhir ada di Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0527 dan jangan lupa ketika nanti yang terakhir ada di akhir nominal mohon untuk menambahkan angka 9 digit terakhir. Sekali lagi kepada jamaah yang berinfak mohon untuk nanti menambahkan angka 9 di digit terakhir transaksi lalu kemudian mengkonfirmasinya ke 0811 pada jamaah yang berinfak mohon untuk nanti insya Allah pada sore hari ini yang berkesempatan memberikan materi kepada kita semua yakni Al-Ustadz Sufyan bin Fuad Baswedan pada sore hari ini yang berkesempatan sudah hadir di tengah kita yang akan menyampaikan tema tauhid Sufyan bin Fuad Baswedan tauhid asma wa sifat yang sudah lagi alhamdulillah Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan sudah hadir di tengah kita. Pasang mata hati dan telinga kita sekali lagi alhamdulillah menerima ilmu yang akan kita dapatkan. Bin Fuad Baswedan sudah hadir di tengah kita. Marilah kita baik Ustaz Sufyan sudah siap. Tafadhol Ustaz menerima ilmu yang akan kita dapatkan beberapa menit kemudian ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz Sufyan sudah siap. Tafadhol Ustaz waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa na'udzu billahi an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu fala mudilla lahu la nabiyya wa la rasula ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'duhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimanallahu jami'an wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Berbicara tentang tauhid asma dan sifat wal akhwat rahimanallahu jami'an. Ini merupakan sebuah topik yang berbicara tentang sangat penting sekali asma dan sifat untuk kita imani dan kita fahami serta menjadi yang sangat-sangat penting baru menjadi pedoman kita dalam imani menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi dan baru menjadi pedoman kita dalam atau menghambakan diri kita pentingnya kita memahami tauhid asma wa sifat dan itu nanti akan saya jelaskan tapi sekedar gambaran pentingnya kita memahami topik ini adalah sebuah topik yang itu nanti akan saya jelaskan banyak sebetulnya cabang-cabangnya tapi sekedar gambaran sehingga topik ini adalah sebuah topik saya tidak yakin ini akan bisa banyak sebetulnya cabang-cabangnya dengan cukup jelas hanya dalam satu kali pertemuan yakin ini akan tapi insyaallah selesai saya akan memberikan mukaddimah dan cukup jelas saya akan hanya dalam satu kali pertemuan pendengar sekalian, ikhwah sekalian untuk menelaah lebih jauh melalui saya akan buku yang ditulis oleh para ulama kita yang insyaallah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menelaah lebih jauh melalui carikan dulu buku nanti ditulis oleh para ulama saya informasikan yang insyaallah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kajian ini tidak akan carikan dulu nanti saya informasikan setengah matang gitu ya bukunya. Karena setengah matang itu kajian ini tidak dalam hal mempelajari ilmu syar'i tidak baik. Setengah matang gitu ya. Maaf sebentar saya akan cari karena setengah matang itu internet dalam hal mempelajari ilmu syar'i tidak baik. Mohon maaf sebentar saya akan carikan di
internet sebentar. Judul bukunya. Ya, judul bukunya sebentar, ini buku. Judul bukunya sama dengan bahasa Arabnya ternyata. Namanya Al-Qawaidul Muslah. Al-Qawaidul Muslah, tulisan judul bukunya Syekh Muhammad bin Saleh, bahasa Arabnya ternyata. Namanya Al-Qawaidul Muslah. Al-Qawaidul Muslah fi sifatillah wa asma'ihil husna. Muhammad bin Saleh atau diterjemahkan dalam subjudul bawah kaidah-kaidah utama memahami asma dan sifatillah wa asma'ihil husna. Baik, atau diterjemahkan. Jadi, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimanallah jami'an, memahami asma. Saya akan kembali muqaddimahi tentang pentingnya kita mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau tauhidul asma jami'an was sifat. Saya akan kembali pertama muqaddimahi tentang pentingnya kita mempelajari asma. Ini adalah bagian dari tauhid atau tauhidul asma. Yang tauhid itu sendiri adalah syarat pertama keislaman kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari tauhid. Kalau masalah tauhid kita masih melenceng, syarat sah keislaman kita dan keimanan kita membuka peluang bagi diri kita sendiri. Kalau untuk terjerumus dalam salah satu kekufuran, maka salah satu pintu kekufuran yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sendiri. Untuk terjerumus dalam mempelajari tauhidul asma wa sifat, salah satu pintu sesuai dengan yakni kufur kepada Allah Subhanahu wal jamaah atau manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mempelajari tauhid ini adalah asma wa sifat, suatu sesuai dengan niscayaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj bagian yang tidak terpisahkan dari adalah syahadatu asyhadu an la ilaha illallah, keniscayaan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan bagian yang tidak terpisahkan sebagai dari contoh ya, syahadat asyhadu. Kalaulah orang yang tersesat dalam tauhid rububiyah, ini saya akan buat perbandingan sebagai betapa contoh ya bahayanya orang yang tidak memahami asma dalam tauhid atau tersesat dalam bab asma. Saya akan buat perbandingan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang tidak memahami asma dan sifat keliru dalam bab rububiyah saja, dalam bab itu asma, bisa menghantarkan dia menjadi orang ateis. Kalaulah tidak mengimani adanya keliru dalam bab tidak mengimani adanya sang pencipta, itu bisa menghantarkan dia menjadi orang. Ini kan kaitannya dengan tauhid rububiyah, tidak mengimani Allah sebagai al-khaliq, Allah pencipta, tidak mengimani adanya sang penguasa, pencipta, dan al-mudabbir, sang pengatur dari semua. Ini kan kaitannya dengan tauhid rububiyah. Tidak mengimani tauhid al-khalibiyah, sang pencipta, berarti al-malik, sang penguasa, maksimalnya dan orang ini akan menjadi ateis, sang pengatur dari semua yang diciptakan. Atau dia musyrik dalam salah satu mengimani tauhid di antara bab rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksimalnya walaupun dia masih mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala secara garis besar. Atau dia musyrik dalam salah satu. Adapun orang yang tersesat dalam bab uluhiyah, walaupun dia masih mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala secara menjadi seorang musyrik. Kafirnya kafir. Adapun orang yang syirik tersesat dalam bab uluhiyah, dia menduakan Allah dalam beribadah. Dia menjadi atau tidak musyrik, mengakui kalau Allah itu satu-satunya yang berhak karena syirik ibadahi itu sama saja ya. Atau tidak mengakui dia menduakan Allah dalam beribadah. Hak Allah untuk diibadahi. Tidak mengakui kalau Allah itu satu-satunya yang berhak. Tapi orang yang tersesat dalam bab asma dan sifat tidak mengakui itu bisa lebih parah hak penyimpangannya daripada mereka yang tersesat dalam bab rububiyah maupun bab uluhiyah dan sifat.
Karena ada di antara kalangan yang sesat dalam daripada memahami mereka yang tersesat dalam bab sifat ini maupun bab yang sampai-sampai menafikan kalangan yang sifat dari Allah dalam memahami baik itu sifat-sifat ini yang intinya sampai-sampai menafikan semua sesuatu bagi Allah atau sifat-sifat yang menafikan sesuatu dari Allah. Karena sifat Allah itu menetap ada yang sifatnya ijabi, sesuatu bagi yang harus ditetapkan keberadaannya, yang ada yang sifatnya salbi yang harus dinafikan keberadaannya itu. Ada yang sifat adil ijabi, Allah harus ditetapkan sifat adil. Ada yang di samping itu yang Allah harus terbebas dari sifat zalim. Sifat adil adalah sifat yang harus ditetapkan keberadaannya. Sifat zalim adalah sifat yang harus kita nafikan keberadaannya. Allah harus terbebas. Tidak bisa dari kita hanya mengimani salah satu dan adil adalah sifat yang mengabaikan yang lain keberadaannya. Contoh sifat hidup adalah sifat dan sifat mati. Sifat hidup harus kita tetapkan. Tidak bisa sifat kita hanya mengimani salah satu dan mengabaikan yang lain. Ilaha illa. Contoh sifat hidup dan sifat mati. Sifat hidup harus kita tetapkan. Wal hayy. Mati hayy itu adalah sifatul haya. Dialah yang maha hidup. Illa huwal hayyul qayyum. Tidak pernah kehilangan sifat ini. Ya. Wal hayy, ya. Hayy itu adalah sifat otomatis haya. Ada sifat lain yang harus kita nafikan tidak mati. Tidak pernah kehilangan sifat wala naum. Ini juga termasuk sifat yang harus kita nafikan. Ya, otomatis ada sifat lain yang harus kita nafikan tidak mati. Nah, ada kalangan yang tersesat. Ini juga termasuk sifat yang harus kita nafikan. Ghulatul Jahmiyah dan tidak tidur. Jahmiyah yang ekstrim. Nah, ada Jahmiyah itu ada yang ekstrim, ada yang di bawahnya. Tidak ekstrim, tapi sesat semua ya. Ghulatul Jahmiyah ini menafikan dari Allah Subhanahu wa taala semua sifat yang di bawahnya, positif maupun yang tapi sesat semua ya, yang harus dinafikan. Ghulatul Jahmiyah ini, jadi Allah dikatakan Allah tidak hidup, tidak juga mati. Allah tidak sifat yang positif di dalam alam semesta, tidak juga harus dinafikan di luar alam semesta. Allah jadi tidak, Allah dikatakan Allah tidak hidup, tidak juga tidak mati. Bicara tidak Allah juga bisu, tidak melihat, tidak juga buta. Di dalam dan seterusnya alam semesta tidak kuat, tidak lemah. Di luar alam semesta mereka menafikan semua sifat, tidak besar, tidak kecil. Nah, tidak bicara, tidak juga bisu, kira-kira tidak melihat, tidak juga buta. Ataukah sama sesatnya dengan tidak kuat, orang yang tersesat dalam bab menafikan semua dalam bab rububiyah maupun bab uluhiyah? Nah, jawabannya orang ini lebih sesat daripada orang kafir dalam bab rububiyah maupun orang musyrik dalam bab rububiyah maupun bab uluhiyah. Kenapa? Karena konsekuensi orang ini lebih sesat dari ucapan mereka. Allah tidak boleh disifati dengan sifat apapun maupun orang musyrik. Kita harus nafikan semua sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai Allah memiliki sifat dari ucapan mereka, Allah tidak boleh disifati dengan sifat apapun. Berarti Allah ada kemiripan. Kita harus nafikan semua sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Punya kemiripan dengan makhluknya, maka kita harus sifat nafikan semua sifat. Dan ini akidah masih ada yang mempropagandakan sampai hari ini. Bukan mati, tidak mati. Padahal Allah tidak punya kemiripan dengan makhluknya, maka kita konsekuensi di balik ucapan ini apa, ayuhal ikhwah? Dan ini akidah masih bukan hanya mereka menganggap Allah tidak ada sampai hari ini. Kalau itu masih ringan. Maksudnya ringan dibandingkan dengan konsekuensi sebenarnya ucapan mereka ini apa? Karena konsekuensi sebenarnya ucapan mereka ini adalah bukan hanya mereka menganggap Allah tidak ada keberadaan. Kalau itu masih ringan. Jadi Allah ringan dibandingkan dengan konsekuensi sebenarnya ucapan mereka ini. Tidak mungkin ada kalau dia tidak boleh sebenarnya ucapan mereka ini adalah karena sesuatu yang ada itu dia harus punya sifat keberadaan Allah. Jadi kalau semua sifat dinafikan, dia tidak mungkin apapun. Inilah bahayanya orang yang tersesat kalau dia tidak boleh punya sifat. Asma wa sifat itu sampai seperti yang ada itu dia harus. Artinya tidak semua orang yang tersesat seperti itu. Kalau semua sifat dinafikan, dia tidak mereka itu
inilah bahayanya orang yang sesat dalam tauhid rububiyah maupun sesat dalam tauhid uluhiyah. Artinya tidak semua orang yang tersesat seperti itu, tidak, tapi puncak kesesatan mereka itu. Kalau yang sesat kayak begitu, bagaimana dengan orang yang dalam tauhid rububiyah maupun memahami dalam tauhid al-asma wa sifat? Apa kira-kira kelebihan dia? Nah, ayo kita simak. Yang sesat kayak begitu, firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang An-Naml. Surah An-Naml ayatnya 20 sekian. Sifat persisnya nanti silahkan dibuka. Apa kira-kira kelebihan mulai kisahnya Nabi Sulaiman yang jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah kisah Nabi Sulaiman ini diawali di surat An-Naml ini dengan 20 sekian. Atau saya ingin mulai dari bagian ketika Nabi Sulaiman kisahnya Nabi Sulaiman yang mengatur-atur pasukan yang kisah Nabi Sulaiman ini diawali yang terdiri dari 3 macam. Atau saya ingin mulai dari bagian Sulaiman minal jin mengatur fahum yuzaun, pasukan yang beliau miliki minal jin yang terdiri dari 3 macam. Digiringlah pasukannya Sulaiman yang terdiri dari jin, manusia, dan burung. Maka mereka pun dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok, kelompok manusia, kelompok jin, kelompok burung. Kemudian dikisahkan bagaimana saat pasukan itu melintasi lembahnya semut, maka mereka pun tidak atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kemudian dikisahkan bagaimana saat pasukan itu melintasi lembahnya semut. Nah, kemudian saya akan flashback, akan meloncat sedikit beberapa ayat berikutnya, yaitu ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukan burungnya, maka dia pun memeriksa pasukan burung. Kemudian saya akan flashback, akan meloncat sedikit beberapa ayat berikutnya. Apakah dia termasuk yaitu ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukan burungnya dan beliau mengancam Hudhud ini dengan dia pun memeriksa ancaman yang berat akan dibunuh atau akan disiksa dengan siksaan yang berat kecuali kalau dia bisa datang dengan alasan yang termasuk bisa diterima, jelas alasannya. Intinya, singkat cerita, Hudhud menceritakan adanya kekufuran di negeri Sabah. Ini bagian dari tauhid ya. Kecuali kalau dia bisa memberitakan adanya orang-orang yang masih berbuat syirik di negeri Sabah dan mereka dipimpin oleh seorang ratu. Intinya, ratunya ini kaya raya. Hudhud menceritakan adanya memiliki berbagai macam negeri Sabah. Kekayaan dan dia punya singgasana yang besar, bla bla, memberitakan adanya orang-orang yang masih berbuat sayangnya syirik. Dia ini sujud kepada matahari Sabah dan mereka dipimpin oleh seorang ratu kepada Allah yang mengeluarkan bagi mereka kaya raya dari bumi maupun yang memiliki dari langit berbagai macam kekayaan dan dia punya singgasana yang besar. Setelah mendapatkan informasi ini, Nabi Sulaiman sayangnya dia ingin menguji kebenaran beritanya kepada Allah. Padahal mengirim surat mengajak mereka, ratunya maupun rakyatnya untuk masuk Islam dan jangan sombong. Si ratu mengirimkan balasan berupa hadiah mau disuap. Setelah mendapatkan informasi ini, Nabi Sulaiman ditolak hadiahnya dan diberi ancaman dengan mengirim kalau kalian tidak masuk Islam, saya akan kirim pasukan yang kalian tidak akan sanggup menghadapi. Dan jangan sombong. Si ratu mengirimkan balasan sebelum hadiah mau disuap. Si ratu ini akhirnya mendatangi Nabi Sulaiman, menyatakan dirinya masuk Islam. Nabi Sulaiman ingin membuat surprise. Kalau kalian tidak masuk Islam, saya akan kirim pasukan yang kalian mengatakan kepada para ajudannya dari jinnya, manusianya. Si ratu ini akhirnya siapa di antara kalian ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyakun muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum dia datang ke sini menyatakan dirinya sebagai seorang manusianya. Saya ingin sebelum dia datang singgasana kebanggaan kita ada dulu. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyakun muslimin. Siapa di antara kalian yang menjadi relawan adalah Ifrit dari bangsa jin yang mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni saya ingin sebelum dia datang singgasana kebanggaan bisa mendatangkannya untukmu sebelum kau bangkit dari majelismu dan aku adalah yang bisa diberi pertama kali yang menjadi relawan adalah Ifrit
dari bangsa kredibilitas, punya kapabilitas. Luar biasa. Singgasana besar. Amin. Aku bisa mendatangkan dari negeri Sabah yang terletak di selatan Jazirah Arab di Yaman ke daerah kekuasaannya Nabi Sulaiman di Palestina. Punya kapabilitas dalam waktu hitungan jam. Ya, karena Nabi Sulaiman punya waktu-waktu tertentu di mana beliau bangkit dari singgasananya. Nah, sebelum datangnya waktu itu, singgasana sudah ada. Nabi Sulaiman di Palestina. Cepat, luar biasa. Dalam waktu, tapi ternyata ada yang lebih hebat hitungan jam, yaitu waqala alladzi indahu ilmun punya waktu-waktu tertentu di mana beliau bangkit dari singgasananya. Nah, sebelum datangnya waktu itu, seseorang dari manusia cepat, luar biasa. Yang dia ini diberi ilmu dari kitab Zabur. Waqala alladzi indahu apa ini? Ilmun minal kitab. Ini masih ada hubungannya dengan topik kita. Dijelaskan oleh para mufassirin, ilmu yang dimaksud ini ilmu yang agung dari kitab Zabur ini adalah dia ini diberi ilmu dari kitab Zabur, meminta sesuatu kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah yang paling agung. Allah jelaskan oleh nama yang paling agung, ilmu yang kalau Allah dimintai dengan menyebut-nyebut nama ini Allah akan memberi. Kalau di doa Allah akan mengijabah Allah dengan menyebutkan ya'lamu ismallah al-a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab, punya nama yang paling agung yang kalau Allah dimintai dengan dia mengatakan saya akan datangkan singgasananya ini Allah sebelum matamu berkedip. Kalau di doa Allah jauh mengalahkan ifrit ya wa kana ya'lamu ismallah al-a'zam. Dan ini modalnya adalah ajab wa idza su'ila bihi, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan saya akan datangkan singgasananya ini pelajari tentang asma dan sifat Allah dan menguasai ilmunya jauh mengalahkan sehingga dia tahu bagaimana. Dan ini cara berdoa adalah supaya doanya diijabah. Sifat. Jadi ini salah satu mengenal Allah yang banyak urgensi mempelajari tauhid asma dan sifat Allah dan menguasai ilmunya. Ada beberapa kaidah ya, saya akan menyebutkan beberapa karena tidak mungkin saya sebutkan semua. Cara berdoa terkait asma dan sifat ini. Jadi ini salah satu bahwa yang pertama adalah asma dan sifat itu asma dan babnya, bab asma wa sifat ini tahu ada beberapa kaidah ya, saya akan itu artinya karena tidak kita hanya ngikutin dalil yang ada. Ini tidak bisa bahwa yang pertama adalah berandai-andai, tidak bisa pakai akal-akalan. Sifat ini tauqifiyah. Untuk menamai Allah mutlak itu yang paling ketat aturannya. Ada. Harus ada nasnya, harus ada dalil yang sahih. Tidak bisa dalil itu menyebutkan Allah punya nama begini. Untuk menamai Allah sifat itu aturannya ketat, sedikit lebih longgar daripada harus aturan ada namasnya, harus ada dalil yang karena sahih, apa? Karena Allah memiliki sifat lebih banyak daripada namanya. Ada nama-nama, ada sifat-sifat Allah yang itu benar merupakan sifat Allah, namun kita tidak boleh menjadikannya sebagai nama Allah. Karena apa? Contohnya Allah memiliki sifat lebih banyak daripada namanya. Sifat ada nama-nama, ada sifat-sifat Allah yang itu benar merupakan sifat Allah. Tapi kata-kata murkanya Allah ini al-ghadab misalnya atau al-dhahik, sifat tertawa itu nggak bisa kita punya sifat rubah susunannya menjadi sifat nama yang digunakan untuk memanggil. Ya. Istiwa. Ya, tapi kata-kata murkanya Allah ini al-ghadab. Misalnya ada orang punya sifat, tapi kita nggak boleh panggil dia dengan sifat tersebut. Susunannya menjadi orang punya sifat apa? Digunakan untuk orang itu punya sifat bisa marah. Ya. Tapi apakah setiap yang bisa marah itu boleh dipanggil dengan hei pemarah? Kan nggak boleh. Seperti misalnya ada Allah orang juga punya sifat, tidak semua sifat boleh panggil dia dengan boleh di sifat tersebut. Misalnya orang punya sifat dirubah susunannya menjadi orang nama bisa marah, sehingga bisa dipanggil dengan nama. Tapi itu apakah tidak seperti itu? Setiap yang bisa jadi kaidah asma nama-nama Allah itu adalah yang paling sempit, kan nggak boleh. Otomatis Allah kalau dia menjadi nama Allah pasti ada sifat yang terkandung di dalam.
cirinya nama itu dipanggil, susunannya menjadi nama, sehingga bisa dipanggil dengan nama itu tidak seperti itu. Jadi kaidah asma, nama-nama Allah itu adalah yang paling pengampun dosa. Otomatis kalau dia menjadi nama Allah, pasti ada sifat yang terkandung di dalamnya. Ada cirinya nama dalam itu bahasa Arab ya, ada wazannya. Wazannya fa'il, ali, sami', basir, khabir, ghafirudz dzanbi. Ini adalah nama-nama Allah. Wal Azizul Hakim. Al-Aziz, Al-Hakim itu nama-nama Allah. Ada pasti kalau ada nama dalam bahasa pasti Arab ada ya, kandungan wazannya sesuai dengan namanya. Al-Aziz punya sifat Al-Izzah. Al-Alim punya sifat Al-Ilm. As-Sami' punya sifat nama-nama Allah. As-Sam'. Maha mendengar, sifatnya mendengar. Maha melihat, sifatnya melihat. Nama-nama Allah. Maha kuat, punya Pasti kalau ada kekuatan. nama pasti Maha ada tahu, kandungan punya ilmu. sifatnya sesuai dengan namanya. Al-Aziz. Adapun sifat tidak semua sifat bisa kita ubah menjadi As-Sami' nama. punya sifat Allah punya sifat apa? Maha Membalas mendengar, makar sifatnya musuhnya. Maha melihat, Itu sifatnya Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baik adapun pembuat sifat, makar. tapi Tidak nggak boleh dikatakan Allah tidak sang semua pembuat sifat bisa makar. kita Boleh ubah menjadi al-makir, nama. nggak boleh. Allah Punya karena sifat apa? ini Membalas hanya makar sifat musuhnya. yang menjadi Itu sifatnya Allah. wa makaru Kemuliaan manakala ada tandingannya. makirin. Maksudnya apa? Allah adalah Ketika sebaik-baik menghadapi pembuat makar tapi nggak boleh musuh-musuh dikatakan Allah, Allah bisa sang membuat pembuat makar yang makar. lebih hebat Boleh. lagi. Tapi kalau tidak ada yang berbuat makar kepada Allah, Allah tidak Karena berbuat sifat makar. ini Karena hanya kalau sifat seseorang, yang menjadi kalau itu orang ya, seseorang itu punya sifat kemuliaan manakala dia senantiasa ada berbuat makar, itu tandingannya. jelek namanya. Maksudnya apa? Ketika Tapi kalau dia menghadapi makar kerjai musuh misalnya Allah ini, bisa membuat makar yang lebih dia hebat mau lagi. dicelakai Tapi oleh kalau musuhnya, tidak ada yang berbuat makar kepada maka dia Allah, bisa Allah tidak melawan berbuat makar. Karena tipu kalau daya seseorang- musuhnya itu dengan yang lebih kalau hebat itu orang lagi. ya, seseorang Nah, itu ini punya baru sifat. menjadi sifat yang terpuji. Dia senantiasa Dan Allah berbuat hanya makar. Itu disifati jelek dengan namanya. sifat makar. Tapi dalam, kalau dia di konteks kerjai seperti misalnya itu. ini, dia mau dicelakai oleh Jadi musuhnya, pertama kaidahnya adalah maka dia bisa melawan sifat-sifat dan tipu nama-nama daya dan musuhnya sifat-sifat itu dengan yang Allah lebih hebat itu lagi. Nah, ini baru semuanya menjadi sifat yang berdasarkan terpuji. dalil. Dan Allah Tidak ada hanya yang kita disifati dengan sifat makar rumuskan dalam berdasarkan akal-akalan. konteks seperti itu. Saya kasih contoh orang yang Jadi atau kelompok pertama yang kaidahnya adalah suka merumuskan sifat-sifat nama dan sifat nama-nama atau dan sifat sifat terutama ya, Allah terutama itu sifat kelompok yang semuanya suka merumuskan berdasarkan sifat dalil. pakai Tidak ada akal-akalan yang kita dengan metodologi filsafat rumuskan atau berdasarkan rasio. akal-akalan. Ya, itu adalah yang Saya kasih mengatakan contoh, Allah punya orang sifat yang atau kelompok yang suka Al-Qidam. merumuskan nama dan sifat atau sifat terutama mukhalafatul hawadith. kelompok yang suka merumuskan sifat pakai akal-akalan Qiyamuhu dengan binafsihi. metodologi filsafat atau rasio. Ini hasil Itu rumusan adalah yang akal. mengatakan Allah punya Bukan sifat sifat-sifat yang al-qidam. mengikuti dalil apa adanya. Mukhalafatul Al-Qidam. Al-Qidam hawadith. itu artinya apa? Ya. Yang Qiyamuhu terdahulu. binafsihi. Cobalah kita nggak usah Ini pakai hasil sifat ini, rumusan kita akal. ikutin saja Bukan bagaimana sifat-sifat Al-Quran dan yang di- Sunnah itu menyifati yang Allah. mengikuti dalil Coba apa buka adanya. surat Al-Hadid, surat Al-Qidam. ke-57. Al-Qidam itu artinya apa? Bagian awal Yang surat Al-Hadid. Terdahulu. Coba Huwal kita nggak ayat usah kedua pakai malah. sifat ini. Huwal Kita ikutin saja awwal bagaimana wal akhir. Al-Quran dan Sunnah itu menyifati Dialah Allah. yang pertama. Coba buka. Mereka nggak Surat pakai Al-Hadid. sifat ini. Surat Mereka merumuskan 57. sendiri Al-Qidam. Bagian Padahal awal surat nanti Al-Hadid. konotasinya malah nggak baik. Konotasi Huwal sifat ayat qidam yang, kedua. yang sangat Huwal terdahulu itu tidak awwal baik. wal Tidak akhir. seperti sifatul awwaliyah. Dialah yang Al-awwal itu pertama. namanya Allah. Dialah yang Mereka nggak pertama pakai sifat kali. ini. Mereka merumuskan sendiri. Otomatis Al-Qidam. mendahului segala sesuatu. Padahal Tapi kalau nanti Al-Qidam konotasinya malah yang nggak baik. terdahulu. Sifat qidam itu tidak semuanya bermakna terdahulu itu positif. tidak baik. Kita punya Tidak dua seperti barang, yang satu sifatul sudah awwaliyah. kuno, yang satu masih Al-awwal baru. itu Misalnya, namanya ya. Allah. Dialah Orang Arab akan mengatakan yang untuk pertama yang kuno kali. itu hadza qadim. Otomatis mendahului Ini sudah segala lawas. sesuatu. Tapi kalau al-qidam Qadim itu nama yang untuk sesuatu yang terdahulu. memiliki sifat Sifat al-qidam. qidam itu tidak semuanya bermakna Ada positif. konotasi yang tidak baik. Kita punya dua terkandung barang, pada yang satu sudah sifat ini. kuno, yang satu Sehingga masih baru. harusnya misalnya. tidak boleh dijadikan sifat Orang Allah. Arab akan mengatakan untuk yang Kita kuno itu tetapkan hadza saja qadim. sebagaimana Allah menamai Ini sudah dirinya. lawas. Huwal awwal. Qadim Dialah itu nama sang untuk yang sesuatu yang memiliki pertama-tama. sifat
al-qidam. Artinya dia memiliki sifatul awwaliyah. Ada konotasi yang tidak baik terkandung pada sifat ini. Sehingga kaidah berikutnya tidak boleh dijadikan sifat Allah. Adalah kita tetapkan saja sebagaimana Allah menamai semua nama Allah itu mengandung sifat. Ialah sang yang pertama. Sebelum kita beralih ke situ, dia nama Allah adalah nama yang terbaik. Makanya dibilang walillahi al-asma al-husna adalah al-balighah fil husni. Semua nama Allah itu mengandung Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Kita beralih ke situ. Jadi tidak boleh ada sedikit pun konotasi negatif. Makanya dibilang walillahi, dan demikian pula sifat-sifatnya, sifat-sifat kemuliaan. Jadi sifat Allah itu bukan hanya menetapkan adanya suatu karakter pada Allah yang itu baik, tapi menetapkan bahwa karakter baik itu dimiliki oleh Allah dan demikian secara maksimal. Contohnya mendengar, melihat. Jadi sifat Allah itu bukan hanya menetapkan itu dimiliki oleh Allah secara maksimal. Kalau kita mendengar juga yang itu baik, tapi minimal yang menetapkan bahwa hanya karakter baik itu dimiliki jauh lebih banyak yang tidak terdengar oleh kita daripada yang terdengar oleh kita. Contohnya mendengar. Tapi kalau Allah itu mendengarnya maksimal, nggak ada yang luput dari pendengaran Allah secara maksimal. Kita harus mengimani mendengar juga sifat-sifat Allah itu yang kita bisa dengar secara hanya maksimal. Artinya Allah mendengar, iya semuanya Allah dengar. Tidak terdengar semuanya. Daripada Allah melihat, iya berarti semuanya Allah bisa lihat. Tapi kalau Allah tidak ada yang bisa tersembunyi dari penglihatan. Enggak ada yang luput dari detail-detailnya begitu. Allah mengetahui, mengimani, mengetahui apa ya? Apa saja semuanya. Wallahu secara kulli syai'in. Artinya Allah mendengar, iya semuanya Allah dengar. Mengetahui semuanya. Detail Allah melihat, iya berarti semuanya Allah bisa lihat. Kalau kita hanya ada yang bisa tersembunyi dari penglihatan Allah, sangat kecil sekali yang kita ketahui dibanding Allah mengetahui. Iya, mengetahui apa ya? Apa saja semuanya. Wallahu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu helai daun itu gugur dari pohonnya di seluruh dunia ini yang kecil, melainkan Allah sangat kecil sekali yang kita ketahui dibanding wala habbatin fi dhulumatil ardh wala ratbin wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Biji-bijian yang tertanam dalam kegelapan dari tanah Allah tahu. Di seluruh dunia sesuatu yang basah, sesuatu yang kering, semuanya sudah Allah ketahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardh wala tidak ada penambahan sedikit pun pada apa yang Allah ketahui. Semuanya itu Allah sudah tahu. Nggak ada sesuatu yang Allah baru tahu dalam kegelapan, nggak tahu sama sekali. Allah tahu. Tidak ada cerita. Sesuatu yang basah. Ada orang-orang yang sesat, contohnya orang-orang Syiah Rafidhah, itu menyifati Allah dengan sifat ibadah. Tidak Allah ada baru tahu sedikit pun pada apa yang Allah ketahui. Semuanya itu kekufuran. Berarti sebelumnya Allah jahil, tidak tahu. Sebelumnya nggak tahu sama sekali. Kurang ajaran yang memurtadkan. Ada orang-orang yang punya keyakinan contohnya orang-orang Syiah Rafidhah itu menyifati Allah dengan sifatul ibadah. Allah baru itu tahu. Itu kaidah yang kedua. Ya, jadi nama-nama Allah ini harus indah, sifat-sifatnya harus sifat-sifat. Berarti sebelumnya Allah jahil, dan tidak tahu. Kaidah berikutnya yang tidak kalah penting. Ini semua insya Allah ada dalam buku yang tadi saya sebutkan ya. Orang yang punya keyakinan seperti itu otomatis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau merumuskan kaidah-kaidah itu berdasarkan itu kaidah yang Al-Quran. Jadi nama-nama Allah ini harus indah, sifat-sifatnya harus sifat-sifat mulia. Nah, dan kaidah berikutnya, kaidah yang ketiga ini mungkin insya Allah ada dalam 3 kaidah saja, sisanya Al-Qawaidul Muslah. Harap antum bisa baca sendiri. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, suatu saat beliau merumuskan jelas kaidah-kaidah itu berdasarkan satu ustaz yang dalil-dalil Al-Quran menguasai masalah ini. Penjelasan para ulama ahlu sunnah. Kaidah yang ketiga adalah bahwa kaidah ketika kita menetapkan satu sifat saja, sisanya kita harus menetapkan sifat kebalik. Kita harus menafikan sifat kebalikan kepada ustaz-ustaz yang menguasai masalah ini. Kaidah ini berlaku. Kaidah harus seperti itu. Menetapkan sifat mendengar berarti kita harus menafikan sifat tidak mendengar. Kita harus menetapkan sifat melihat, menafikan sifat kebalikan. Kalau Allah itu ya
tidak melihat sebagian hal. Ini berlaku, ada ceritanya. Semuanya kelihatan itu. Menetapkan sifat yang mendengar dalam diri kita Allah tahu. Menafikan sifat menetapkan sifat maha tahu berarti tidak ada yang luput sifat melihat Allah. Berarti kita harus menafikan kalau menetapkan sifat maha tidak melihat berkuasa, qadir, ada kekuatan, kemampuan untuk melakukan segalanya disembunyikan dalam kita harus menafikan kalau Allah itu lemah. Menetapkan sifat maha tahu berarti tidak ada yang selagi itu semua adalah sesuatu yang menetapkan sifat diwujudkan berkuasa, maka Allah hadir memiliki kekuatan mampu melakukan untuk melakukan segalanya, berarti kita harus menafikan kalau Allah itu lemah. Itu baru sebagian dalam dari kaidah-kaidah hal atau satu asma dan enggak sifat Allah selagi itu semua adalah ini sifatnya sekali lagi adalah tauqifiyah diwujudkan, kita hanya bisa bertolak berangkat dari dalil mampu dan dalilnya harus difahami dengan kaidah itu bahasa Arab yang benar, itu baru sebagian kecil dari harus juga difahami sesuai dengan penjelasan para ulama. Kalau itu ayat Al-Quran, ya harus merujuk kepada tafsir-tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau itu dari hadis Nabi, ya harus mengambil dari hadis yang valid, boleh sembarangan hadis jadikan dalil. Ya, harus valid hadisnya. Kemudian harus juga difahami yang memvalidasi hadis ini bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang diakui ilmunya dalam tafsir hadis dalam Sunnah wal Jamaah. Kalau itu dari hadis dalam periwayatan hadis harus diakui, mengambil dari hadis. Kemudian juga bagaimana memahaminya jadikan dalil, merujuk kepada penjelasan harus valid hadisnya. Kemudian itu kaitan dengan tauqif. Yang memvalidasi hadis ini bukan sembarang orang, memahaminya juga harus sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan masih banyak lagi sebetulnya kaidah-kaidah lain yang hadis harus baca sendiri melalui. Kemudian juga bagaimana memahaminya juga harus al-muthla fi sifatillah wa asma'ihil husna dengan tauqif. Terjemahannya juga kemudian judul terjemahannya seperti itu harus tulis dalam bahasa Sunnah wal Jamaah, dan masih banyak lagi kemudian kaidah-kaidah bawahnya silakan tulis sendiri melalui kaidah utama memahami al-muthla fi sifatillah wa asma'ihil husna. Buka di online terjemahannya juga ada di sini. Judul terjemahannya seperti itu, tulis dalam bahasa dalam huruf Latin seperti itu. Barangkali itu di bagian bawahnya tulis Pekang Z bagiannya. Kaidah utama silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sekitar 4 jam maksimal. 4 jam di online 4 jam maksimal. 1/4 jam. Antum nggak dengar 1/4 jam. Kirain 4 jam, aduh masya Allah. Barangkali lewat dong ya waktu buka, masya Allah. So, Ibu syukur jazakallah, ini baru saja tiga kaidah ya saja. Jadi kemungkinan nanti pertemuan berikutnya juga akan bersambung saja 4 jam maksimal. Mas kalian sampai 4 jam. Antum setelah Ramadan juga rencananya 1/4 jam. Rutin 4 jam, aduh masya Allah. Lewat dong ya waktu buka, masya Allah. So, Ibu syukur jazakallah, ini baru saja tiga kali ya. Jadi kemungkinan nanti jamaah sekalian ada di sini Rahadian Abu Zidan, masya Allah. Baik jamaah sekalian, silakan langsung pertanyaannya, silakan. Setelah Ramadan juga rencananya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Ini nanti Barakallahu fiikum Ustaz. Ya. Begini Ustaz, kan anak dulu belajar waktu kecil, baik anak-anak gitu yang sekolahnya nggak di sekolah Islam, bahwa itu selalu belajar dulu tentang sifat Allah yang tadi Ustaz sebutkan, yang wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil khawadisi. Terus pas Anda kan hijrah di 2015, Anda sempat ikut kajian salah satu Ustaz gitu, bahwa sifat Allah nggak di sekolah Islam tidak kurang dari 20 sifat, jadi tidak terbatasi dulu tentang, cuman tidak disebutkan bahwa Allah yang itu yang tadi Ustaz sebutkan, bahwa wujud hanya sebuah akal pikiran dari berdasarkan akal-akalan saja gitu. Hijrah di 2015, Anda sempat ikut kajian, apakah salah satu Ustaz sebelumnya untuk pada saat mengimani sebelumnya tidak itu kurang dari 20 sifat, jadi tidak terbatasi gitu Ustaz. Cuman tidak disebutkan bahwa taubat itu yang tadi Ustaz sebutkan, bahwa mengimani itu hanya sebuah akal pikiran dari berdasarkan ya, itu juga saya alami juga sebetulnya. Saya juga dulu waktu SD juga belajar seperti itu. Tapi otomatis pada saat mengimani sebelumnya itu, apakah harus kita akan menyadari, oh saya salah berarti dulunya. Apakah harus bertobat
karena telah ketahuan di mengimani itu. mana letak kesalahannya. Dengan demikian, ya, itu juga saya alami juga sebetulnya. Saya juga dulu waktu SD juga belajar bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak sesuai sebetulnya dengan akidah Ahlus Sunnah. Kita walaupun diklaim sebagai akidahnya saja itu sudah, tapi hakikat yang penting bagi kita bukan klaim. Klaim itu semua orang bisa klaim kesalahannya. Tapi buktikan dong kalau ini akidahnya Ahlus Sunnah. Coba cari di kitab-kitab Ahlus Sunnah di zaman para salaf, para imam yang 4 tidak ada membahas sebetulnya dengan akidah Ahlus Sunnah. Walaupun diklaim sebagai akidah Ahlul Hawadits, tapi hakikat yang penting bagi kita orang-orang yang klaim itu semua orang bisa klaim dengan filsafatnya. Tapi buktikan dong kalau ini akidahnya dengan filsafat. Jadi pola pikirnya sudah masukkan pola pikir Arab Yunani imam yang 4 tidak ada membahas filsafat itu banyak wujud kita efek sampingnya. Itu semua bahkan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala filsafat mengatakan dengan filsafat, jadi pola pikir ahlil kalam masukkan pola pikir an yudraba bil jarid filsafat itu fil mudud banyak wa yuqal hadza jaza sampingnya man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmi Syafi'i rahimahullah ta'ala. Keputusan saya, sikap saya terhadap ahlul kalam, orang-orang yang dibilang ahlul kalam apa? Karena semua ilmunya itu kalam. Tahu kalam artinya apa? Omong kosong aja. Pinter ngomong doang mereka. Dalil nggak ada. Kita bahwa sunnah. Apa penjelasan logikanya? Begini. Makanya keputusan saya, sikap saya terhadap ahlul kalam, orang-orang yang dibilang ahlul kalam apa? Karena di atas ilmunya itu kalam. Muqaddimah kalamnya. Kalam. Banyak sekali kalamnya dan banyak sekali khilafnya mereka. Ngomong doang mereka ini. Bahkan apa yang mereka rumuskan itu mereka kalau suruh menjelaskan supaya orang lain paham mereka nggak bisa. Makanya bilang antum tanya dulu orang-orang yang mengajarkan karena ilmu khalafatul hawadits itu maksudnya bagaimana atas bingung dimah kalaminya. Karena itu akidah banyak sekali kalamnya dan banyak sekali khilafnya mereka. Akidahnya Ahlus Sunnah mengatakan bahkan apa yang mereka rumuskan itu mereka kalau menjelaskan tidak ada orang lain paham mereka nggak bisa. Yang mirip dengan Allah nggak ada. Orang-orang yang mengajarkan akidah tapi jangan dinafikan kalau Allah punya sifat. Wa sami'ul basir itu satu rangkaian ayat. Karena itu akidah wa huwa sami'ul basir. Di saat yang sama Allah menetapkan dua sifat yang sifat dasarnya itu ada pada selain Allah. Tidak ada yang maha mendengar. Sifat dasarnya berarti apa? Mendengar. Ada. Al-basir maha melihat. Sifat dasarnya apa? Kalau Allah punya sifat melihat. Banyak kan yang bisa mendengar, bisa melihat selain Allah, banyak kan? Artinya jangan kau samakan Allah dengan yang lain, tapi jangan kau menafikan kalau Allah punya sifat dasar yang dasarnya itu ada pada selain pada beberapa makhluknya. Maha mendengar. Itu Ahlus Sunnah. Sifat dasarnya berarti apa? Mendengar. Nah, jadi Al-Basir antum tidak perlu bertaubat dengan mengulang syahadat, tidak perlu melihat. Sudah meyakini. Banyak kan yang bisa mendengar, bisa melihat selain Allah, banyak kan? Sudah cukup. Artinya jangan kau samakan itu Allah dengan yang lain, tapi berangkat dari logika. Karena filsafat itu kan logika yang di pada beberapa mainnya main logika gitu. Ahlus Sunnah. Kalau nggak disebutkan itu berangkat dari akal-akalan atau taubat dengan hasil tidak perlu analisa akal manusia, itu mungkin dia tidak tahu saja sejarahnya itu hakikatnya memang sejarahnya seperti itu logika karena semua yang menjadi tokoh ilmu kalam itu adalah orang-orang yang terpapar dengan filsafat. Kalau nggak disebut orang-orang berangkat dari filsafat orang-orang yang kuliah di hasil yang belajar ilmu filsafat biasanya nggak benar itu mungkin rusak akidahnya. Dia tidak tahu saja sejarahnya bagaimana. Imam Syafi'i bilang, tapi sejarahnya sikap saya kepada orang-orang ahli kalam itu apa? Menjadi tokoh ilmu kalam itu cambuk dia pakai pelepah kurma sambil diarak keliling orang-orang kota, filsafat orang-orang yang kuliah di ini hukuman bagi orang yang meninggalkan biasa Allah dan sunnah Rasulullah rusak dan belajar ilmu kalam. Dihinakan seperti itu. Imam Syafi'i bilang, itu menurut Imam, sikap saya kepada orang-orang ahli kalam itu apa? Tapi anehnya orang-orang yang ngaku cambuk dia pakai pelepah kurma, justru mereka diarak keliling mempelajari akidahnya sambil dikata-katai orang-orang hukuman bagi orang yang meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan itu ironisnya ilmu kalam. Nah, dihinakan seperti itu.
Masya Itu Allah. menurut Imam Jadi Syafi'i pandai bangunan. beretorika saja gitu ya Tapi Ustaz ya. anehnya orang-orang yang ngakui sebagai Masya syariat. Allah. Hati-hati dengan retorika ya, Hati-hati hati-hati dengan retorika mempelajari yang dibungkus orang-orang munafik. Kata Allah apa? Di surat Al-Munafikun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqauli. Masya Allah. Jadi Pandai beretorika. pandai beretorika saja gitu Penampilannya ya Ustaz ya. memukau. Betul. Retorikanya memukau. Masya Allah. Hati-hati dengan Tapi retorika. bukan itu standar ya. kebenaran. Hati-hati dengan retorika. Kebenarannya adalah qala Allah wa qala Orang-orang munafik kata Allah apa? Apa kata Surat Allah? Al-Munafikun. Apa kata Rasul? Bagaimana kata Allah kata Rasul dipahami dan diaplikasikan oleh para sahabat? Jangan keluar dari situ. Udah dijamin kalau itu. Kalau yang lain nggak ada yang jamin. Pandai beretorika. Nah. Penampilannya memukau. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya melalui kolom bukan chat. itu standar Apa kebenaran. Ustaz, apakah benar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Apa kata Allah? menakwilkan Apa kata Rasul? Bagaimana makna kata Allah, kata kecuali Rasul wajah dipahami dalam dan Quran diaplikasikan surat oleh para Al-Qasas sahabat? ayat Jangan keluar dari 88 situ. Udah dijamin dengan kalau itu. Kalau yang lain nggak ada yang kecuali kekuasaannya. Apakah membaca malikahu bermasalah ini ada dan pertanyaan berikutnya kurang melalui tepat dari kolom sisi ilmu chat? nahwu Apa, dan Ustaz, lebih apakah tepat benar dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Baik, menakwilkan itu makna kecuali itu wajah saya dalam bisa Quran kategorikan surat sebagai Al-Qasas salah ayat satu 88 syubhatnya dengan orang-orang yang kecuali menakwilkan kekuasaannya. sifat. Mereka Apakah membaca malikahu bertameng di balik bermasalah dan apa yang dijumpai kurang tepat dalam dari Sahih sisi ilmu Bukhari. nahwu dan Padahal lebih tepat kalau dia dengan mau mulkahu. merujuk ke penjelasan Al-Hafidz Ibn Hajar Baik, Al-Asqalani dalam itu Fathul saya bisa Barinya. kategorikan Jadi perlu sebagai salah diketahui satu bahwa syubhatnya. Sahihul Bukhari, kitab Orang-orang Sahihul yang Bukhari itu menakwilkan sifat mereka sebagaimana Tameng kitab-kitab di balik para ulama, apa yang dia dijumpai sampai dalam kepada Sahih Bukhari. kita. Padahal kalau Itu dia juga mau dengan merujuk periwayatan. ke penjelasan Al-Hafidz Jadi Ibn Imam Hajar Bukhari ketika menyusun kitab Al-Asqalani Sahihnya, itu beliau dalam menyampaikan Fathul dalam Barinya. sebuah majelis. Jadi perlu diketahui Yang hadir bahwa banyak Sahihul pasti Bukhari, kitab Imam Sahihul Bukhari. Bukhari itu. Nah, Sebagaimana pertanyaannya, yang hadir ulama, itu dia sampai kepada satu level kita, semua atau beda-beda levelnya? itu juga dengan periwayatan. Beda-beda pasti. Ya. Ada Jadi Imam Bukhari fulan, ketika ada menyusun fulanah, kitab ada sahihnya, siapa, ada siapa, itu gitu beliau kan ya. menyampaikan Mereka dalam ini sebuah semua majelis. mencatat, Yang kemudian hadir menyampaikan banyak kembali Imam. apa yang didengar dari Imam Bukhari sebagai kitabnya Imam Bukhari, tapi pakai riwayat versinya fulan, ada yang riwayat hadir versinya B, versi C, versi D. Satu level semua atau beda-beda levelnya? Sampai di sini bisa dipahami ya. Beda-beda pasti. Misal nih Ada Ana mau ada fulanah, ada sosialisasikan apa gitu kan ya. kitab terbaru Mereka Ana. ini semua Dulu nggak ada mencatat, internet, kemudian ada menyampaikan sosmed, kembali apa yang Ya, didengar dari nggak ada Imam Bukhari percetakan sebagai yang mencetak kitabnya Imam sekali Bukhari, cetak tapi pakai ribuan riwayat eksemplar, versinya nggak ada. fulan. Ada riwayat Satu-satunya versinya B, cara adalah versi C, versi berriwayah. D. Seperti hadis Nabi, seperti Al-Quran. Sampai di sini bisa Sama, dipahami ya. konsep dasarnya sama. Misal nih anak Kitab itu juga Ana diriwayatkan sebagaimana hadis, sebagaimana sosialisasikan Al-Quran. Kitab terbaru Ana. Ana Nggak ada bikin internet, majelis. Ayo majelis sosmed, sama Sahihul Ya, Bukhari. ada percetakan yang Majelis mencetak sekali cetak penyimakan ribuan eksemplar, nggak Maksudnya, ada. Satu-satunya cara orang adalah ini supaya berriwayat. dengar kayak apa Seperti sih hadis hadis Nabi, Sahih seperti Bukhari itu, Al-Quran. saya akan Sama, bacakan. konsep dasarnya Nah, sama. dia membacakan Tapi berdasarkan juga apa diriwayatkan yang dia sebagaimana dengar hadis, sebagaimana dari gurunya. Al-Quran. Gurunya dari gurunya. Gurunya Ana dari bikin gurunya sampai majelis. ke Ayo Imam Bukhari. majelis sama Sahihul Bukhari. Nah, Ada salah satu penyimakan. riwayat yang itu Maksudnya, paling lengkap. Maksudnya paling lengkap orang apa? ini supaya dengar Si kayak murid apa sih ini hadis Sahih Bukhari itu menyimak saya akan Sahih Bukhari Nah, dari dia membacakan awal sampai berdasarkan akhir apa yang dia dengar dan dari riwayatnya gurunya. dia ini Gurunya bersambung dari gurunya. sanatnya Gurunya sampai saat dari gurunya ini sampai ke Imam Bukhari. sampai zaman kita bersambung sanatnya Nah, secara ada sama. salah Secara satu sama itu artinya riwayat yang itu paling misalnya lengkap. nih salah satu Maksudnya muridnya Imam paling Bukhari yang lengkap dimaksud apa? adalah Si Muhammad murid bin ini Yusuf Al-Firabri. menyimak Muhammad Sahih bin Bukhari Yusuf dari Al-Firabri ini awal salah sampai satu akhir. murid dari banyak murid Dan Imam Bukhari. riwayatnya dia ini bersambung sanatnya sampai saat ini. Riwayatnya Al-Firabri Sampai ini zaman bersambung Al-Firabri sanadnya meriwayatkan secara ke sama. muridnya, Secara sama itu terus artinya sampai hari ini ya masih ada misalnya orang nih, yang salah satu punya murid Imam sanad Bukhari yang nyampe dimaksud ke adalah Muhammad Al-Firabri. bin Yusuf Al-Firabri. Tapi bukan berarti Muhammad bin hanya Yusuf itu Al-Firabri ini salah satu versinya murid Sahih dari Bukhari. banyak Enggak, murid ada Imam banyak Bukhari. versi.
Nah, dalam salah satu versi riwayatnya Al-Firabri, yang itu adalah versi yang muktabar. Al-Firabri meriwayatkan saya lupa namanya siapa, tapi dijelaskan sampai hari ini ya masih ada orang yang punya sanad nyampe ke bukan ucapan Imam Bukhari yang dinukil oleh Al-Bukhari, bukan ucapan beliau hanya itu, tapi ucapan versinya Sahih Bukhari ada Ma'mar ibn Muthanna, Abu Ubaid. Nah, dalam Ma'mar ibn Muthanna, jadi Imam Bukhari menukil ucapan seseorang, saya lupa yang mengatakan begitu, bukan ucapan pribadinya beliau. Ini salah satu cara kita mendudukkan. Apakah beliau menakwilkan? Jawabannya beliau mengutip ucapan seseorang. Dalam Ma'mar kalau nggak salah Abu Ubaid Quran, Ma'mar ibnu Muthanna, saya begitu. Jadi Imam ada juga menukil ucapan penjelasan lain dengan mengatakan illa malikah, bukan ucapan pribadi. Itu masih bisa diakomodasi. Ini salah satu cara cuma mendudukkan. Apakah beliau menakwil? Tulisannya sama. Jawabannya beliau mulkahu dengan malikahu sama tulisannya. Dalam kitabnya kalau nggak salah sama persis. Fadhailul Quran. Tinggal mau dikasih saya begitu. Dhammah ada juga bimimnya. Kemudian kasrah di lamnya, ataukah dhammah di mim dan sukun bisa diakomodasi secara bahasa. Cuma bedanya ini kasrah lamnya ataukah sukun itu gitu. Tulisannya sama. Sedangkan kitab-kitab zaman dahulu dengan tidak diriwayatkan, tidak ditulis sebagaimana penulisan mau dikasih yang ada harokat dhammah di mimnya, jadi ada kemudian kasrah di lamnya salah baca, ataukah dhammah di mim dan sukun sehingga diduga itu melakukan. Cuma bedanya ini kasrah lamnya ataukah sukun, itu saja. Jawaban yang ketiga, zaman dahulu kalau Imam Bukhari melakukan takwil, harusnya ada bagaimana ucapan beliau yang lebih tegas dari ini. Jadi yang benar-benar mengatakan Allah tidak punya wajah. Wajah Allah artinya kekuasaan Allah melakukan. Nah, kok kita nggak menemukan itu? Kenapa? Jawaban yang ketiga, kita memaksakan Imam Bukhari melakukan takwil dengan dalil alasan yang itu sangat beliau yang multitafsir dari ini. Ini kan namanya tidak objektif. Yang benar-benar mengatakan seandainya Bukhari melakukan takwil, harusnya wajah Allah dalam hadis-hadis yang beliau riwayatkan dalam sahihnya itu semuanya beliau takwil dong. Kita memaksa. Tapi kenapa justru hadis yang menyebutkan wajah Allah tidak dalil alasan yang itu beliau riwayatkan apa adanya? Judul babnya juga tidak ada kesan takwil sedikit pun. Seandainya Bukhari melakukan semua mematahkan syubhat dalam hadis-hadis yang beliau riwayatkan dalam sahihnya itu, semuanya beliau takwil dong. Tapi kenapa justru hadis-hadis yang Ustaz, ini ada Allah pertanyaan berikutnya. Ada yang menyatakan hadis riwayat Muslim dengan redaksi pertanyaan Rasulullah SAW di mana Allah dan jawaban budak wanita fi sama atau di langit adalah hadis mudorib atau guncang sebagaimana diakui oleh para imam dan para pakar hadisnya. Pertanyaan Rasulullah SAW dan jawaban budak yang selalu dijadikan pegangan dengan redaksi pertanyaan bisa diyakini bukanlah bersumber dari Rasulullah SAW, di mana Allah dan budak dan jawaban budak wanita akan tetapi bersumber dari periwayat hadis. Apakah adalah hadis penilaian tersebut atau guncang sebagaimana diakui oleh para imam dan para pakar hadis? Pertanyaan Rasulullah SAW dan jawaban budak yang selalu dijadikan para imam itu benar-benar mengatakan itu sebagai hadis yang mutorib atau tidak sebelum saya teliti lebih lanjut. Tapi saya sendiri meragukan klaim tersebut dari periwayat hadis. Karena itu dalam Sahih Muslim penilaian tersebut, Ustaz? Dan artinya sesuatu yang terkandung dalam Sahih Muslim itu secara apakah garis besar telah benar-benar mengatakan terima kesahihannya oleh sebelum saya jumhur teliti lebih lanjut kaum muslimin. Saya sendiri meragukan kaum muslimin menerima bahwa apa yang ada dalam Sahih Muslim karena itu dalam Sahih Muslim sahih benar penisbatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi sesuatu yang terkandung dalam Sahih Muslim itu secara garis besar telah diterima kesahihannya oleh jumhur kaum muslimin, ya, jumhur kaum muslimin menerima bahwa apa yang ada dalam Sahih Muslim itu